Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Apriliani, NIM 2081900031. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Sejarah Asia Timur. Sejarah Asia Timur ini ditulis oleh Dr. Randus Leo Agung SMPD. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Dan buku ini menjelaskan tentang beberapa negara. Yang pertama Cina, Jepang, Korea, dan Hong Kong. Yang pertama Cina. Cina dengan masa reorganisasi Kuomintang yang berdasarkan Sun Mincuwi, Sun Yat-sen berusaha untuk menyatukan Cina. Upaya ini diteruskan oleh Chiang Kai-shek. Namun berakhir dengan terpecahnya Cina menjadi dua bagian, yaitu Cina Daratan atau RCC Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong dan Cina Lautan atau Taiwan Nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Di masa rekonstruksi dan konsolidasi, RCC di bawah pimpinan Mao Zedong mencoba menerapkan pembangunan ala sosialisme yang mengutamakan sektor pertanian. Pada penelitian tahun 1953 sampai 1957, RCC mengambil model pembangunan Uni Soviet. Selanjutnya pada tahun 1958 mau melaksanakan lompat jauh ke depan, namun hasilnya jauh di bawah standar yang diharapkan. Dalam politik luar negeri, selama 3 dasawarsa RCC mengandalkan satu kekuasaan negara dikuasai dalam membendung pengaruh lawan. Mulai tahun 1980-an, RCC menerapkan politik atau Balaking Force dan lebih ofensif. Pada tahun 1985, terjadilah normalisasi hubungan dagang langsung antara RCC dan RI yang ditandai dengan didatanginya Memorandum of Understanding. Normalisasi hubungan dagang langsung kemudian disusul dengan normalisasi hubungan diplomatik RCC atau RI. Selanjutnya pada tahun 1990 muncul upaya pengeklaiman RCC atau Kepulauan Spratly. Dan yang kedua Jepang. Setelah Perang Dunia ke-1 terus berupaya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan ekspansi di bawah pengaruh golongan Zaibatsu dan militer. Jepang telah memperluas daerah kekuasaan. Jepang yang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya terlibat dalam Perang Pasifik pada tahun 1941 sampai 1945. Perang Pasifik berakhir dengan kehancuran Jepang, dan selanjutnya Jepang berada dalam masa penduduk Amerika Serikat. Pasca masa pendudukan Amerika Serikat, perekonomian Jepang bangkit kembali, diikuti dengan terbentuknya pasukan bela diri. Bahkan dengan gaya manajemen tersebut, Jepang muncul menjadi negara raksasa ekonomi. Yang selanjutnya negara Korea. Negara Korea ini Korea yang dalam kajian sejarah Asia Timur kuno melekat dengan Cina dan Jepang mulai awal abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua diduduki Jepang. Nasib Korea pasca
Perang Dunia II bukanlah menjadi negara yang merdeka dan bersatu, melainkan justru terpecah menjadi dua bagian, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1950 sampai 1953, terpecahlah Perang Korea yang membawa dampak baik bagi bangsa Korea sendiri maupun bagi dunia internasional. Selanjutnya, negara Hong Kong. Hong Kong yang semula dikenal sebagai sarang penyamun, setelah berhasil diduduki Inggris, berhasil dibangun menjadi pusat perdagangan dan industri. Selama puluhan tahun, Hong Kong berada di bawah kekuasaan Inggris. RCC yang memahami kedudukan Hong Kong mencoba untuk merebut kembali Hong Kong dari tangan Inggris. Usaha RCC ini berhasil dengan baik setelah ditandatangani Memorandum of Understanding antara Inggris dan RCC tahun 1984. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1997, Hong Kong kembali ke pangkuan RCC. Satu prinsip pokok yang dilakukan RCC atau Hong Kong, yakni Hong Kong dijadikan daerah administrasi khusus atau Special Administrative Region dengan diterangkannya One County, One System. Tampaknya upaya keberhasilan RCC ini dalam merebut kembali Hong Kong akan diterapkan juga kepada Taiwan. Adapun kekurangan atau kelebihan di dalam buku Asia Timur ini, yang pertama kekurangannya adalah penggunaan bahasa yang kurang mudah untuk dipahami. Adapun kelebihannya adalah dapat menambah wawasan. Bagus, buku ini menceritakan sejarah Asia Timur mulai dari Cina, Jepang, Korea, dan Hong Kong. Mungkin cukup sekian penjelasan review buku sejarah Asia Timur dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.